kepemimpinan kami bersama di termasuk abadnya Gus Rizky, yaitu Kiai Haji Nehru Jauhar Nehru. Kami mengikut beliau biasanya Gus Bahu, kami saat ini menjadi Kiai. Di sini ada kisah-kisah dua hal yang saya ceritakan. Yang pertama, waktu silaturahmi ini sahabat-sahabat Ansor itu di dalam sholat duhur itu terbelah menjadi dua. Awalnya itu Al-Maghfirah Yaiman waktu kita rokan membongkar nomor itu kantor NU itu didawi supaya sholat duhurnya dijamak. Kitabnya ini halamannya ini. Terus nih, Silaturahim itu gimana terbelah menjadi dua. Ini mungkin duhurnya. Oh, alhamdulillah. Bukan dijamak loh. Oh, di berdua kan? Tapi yang jelas ini Ansor itu NU itu apapun yang dilakukan mesti berdasarkan ilmu. Nah ini yang tidak semua ormas di luar kita itu memiliki. Yang kedua, ini peristiwa yang waktu itu terjadi. Ya saya ceritakan mawon, apakah ini nanti ada hikmahnya di dalam konteks Ansor milenial sekarang, monggo. Yang saya ceritakan ini kita awali dengan sejarah, nukilan sejarah. Ketika Kediri menjadi pusat peradaban Nusantara. Jadi waktu Perdana Menteri Mahapatih Gajah Mada berhasil menundukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Bali, kemudian mengangkat seorang gubernur. Jadi Majapahit itu sistem pemerintahnya federal, bukan kasus kita negara kesatuan Republik Indonesia, tapi federal. Negara bagian di Bali sudah berhasil ditundukkan Gajah Mada, kemudian mengangkat seorang gubernur, seorang bangsawan dari Kediri, namanya Sri Kresna Kepakisan. Sri Kresna Kepakisan ini putranya Empu Soma Kepakisan. Empu Soma Kepakisan putranya Empu Tantular. Empu Tantular putranya Empu Bahula. Empu Bahula putranya Empu Barada. Nah ini mulai Empu Barada kan buat paham ya. Nah ketika Sri Kresna Kepakisan ini menjadi gubernur di Bali, peradaban seni budaya yang ada di Kediri diboyong ke Bali. Maka kalau panjenengan pengen tahu Kediri pada masa kerajaan dulu, pada masa Majapahit dulu, ya di Bali. Maka ya bentuk bangunannya, arsitekturnya, dan Bali ini ku enten ketoprak, ngerti ketoprak, namanya Dramangko. Itu ceritanya tentang cerita Kediri. Jadi cerita-cerita Panji itu yang disampaikan. Jadi nenek sajanya kalau kita ini rekreasi ke Bali itu sajane kualik. Kudune wong Bali yang nampak tilas leluhurnya yang ada di Kediri. Oh terjadi. Tapi apa itu kan enek ziarah Bali. Pantai. Nah, dalam perkembangannya
bangsawan yang ada di Bali itu banyak yang dari keturunan Sri Kresna Kepakisan. Pada masa kami bersama Gus Rizmi ini menjadi ketua pimpinan cabang kita Ansor, itu para tokoh-tokoh keturunan dari Sri Kresna Kepakisan, Pras Kepakisan, itu nampak tilas mencari tempat kelahiran leluhurnya. Maka dilakukan Purwasya dan Pakisan dulu. Tapi ibu tidak. Kemudian ke Kujang. Enten Kujang nih. Enten PAJ Kujang. Oh, saya. Oke. Di sana ada desa Pakis. Di Pras Kepakisan ini kemudian melakukan ritual. Akhirnya diyakini bahwa tempat itulah tempat asal dari leluhur mereka. Kemudian akan dibangun pesanggrahan. Ya, dibangun pesanggrahan, maka dibebaskan tanah milik 32 orang kakak. Itu ada tanah sawah dibeli dengan harga 3 kali harga umum. Permasalahan timbul ketika akan dibangun. Jadi tokoh-tokoh agama, kiai-kiai termasuk dari Kaulah menyebut ini misi hidupnisasi. Maka timbul keresahan. Kemudian anak muda di sana, siapa lagi kalau bukan Ansor, ditugasi bagaimana ini untuk menggagalkan misi Pras Kresna Kepakisan ini, bagaimana supaya dalam membangun pura katanya itu gagal. Ini hebatnya kemudian dari Ansor PAJ Kujang ini menemui saya. Inilah yang sampai sekarang harus dilakukan. Jadi harus selalu koordinasi. Kalau ada masalah, ranting kalau ada masalah, jangan melangkah, harus koordinasi dengan PAJ. PAJ ada masalah nggak bisa menyelesaikan, harus koordinasi dengan cabang. Alhamdulillah sehingga tidak terjadi salah langkah. Nah, Ansor ini dari Kujang ini ketemu saya. Waktu itu saya masih ingat, saya terima di kantor Radar Kediri di Jawa Pos, Jalan Brawijaya. Mas Abu, ini tokoh Bali dibangun pura yang tujuannya untuk Hinduisasi. Ini caranya bagaimana supaya gagal. Mohon, Masya Allah, lagi bingung piye. Alhamdulillah pada waktu itu kemudian saya tanya. Saya sebelum jawab saya tanya, di Bali itu ada umat Islam atau tidak? Ini betul, Mas Abdul. Saya teruskan. Di Bali umat Islam ini minoritas atau mayoritas? Minoritas. Saya teruskan pertanyaannya. Kalau kita di Kediri ini berhasil menggagalkan programnya dari Pras Kepakisan ini membangun Ketenger, bahkan yang perlu dengan anarkis. Piye kalau kita umat Islam, saudara-saudara kita yang ada di Bali itu membangun musola, bangun masjid dihalang-halangi. Kalau saudara-saudara kita yang
Muslim yang minoritas sangat sedikit itu di Bali bangun masjid musola gak oleh. Wah, dia mikir ngantos tenriku mas. Maka dari itu kita ini kalau berpikir boten oleh cepat nalari sungguh pendek, nggak boleh. Jadi kita kalau berpikir itu harus dalam konteks yang luas. Alhamdulillah, kemudian kita koordinasi dengan Puskesmas Pakistan. Bahkan kalau ada problem umat Islam yang ada di Bali, itu kita bisa koordinasi dengan Pakistan untuk kita mintai bantuan menyelesaikan problem. Ya, alhamdulillah di sana sudah ada sanggahnya ya, ada sanggahnya. Jadi kalau dikatakan hilirisasi itu kok berlebihan. Jadi saya hanya dari cerita ini kita ingin nomor 1 DP Ansor enten masalah di daerahnya, di rantingnya, di kecamatannya yang itu tidak bisa diselesaikan, atau untuk kehati-hatian jangan melangkah tanpa koordinasi dengan pimpinan jabatan, sehingga kita tidak salah. Terus yang kedua, di dalam berpikir kita ini harus berpikir sangat luas dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan secara kebangsaan yang lebih luas. Sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang semacam ini pada waktu itu, tapi barangkali itu yang bisa saya ceritakan, yang lain kasih kata. Saya hanya menyampaikan sekali lagi matur suwun ke atas kehadiran kajian Islami. Selamat untuk meneruskan silaturahim. Nanti kami titip salam pangabekti dengan para masyayikh, para kiai-kiai kita, para saudara kita. Mugi-mugi kita diberi paringi usia yang panjang, sehat walafiat, sehingga panggih malih kalih Ramadan tahun depan. Kita masih bisa silaturahim perpanggian malih dalam keadaan yang sehat walafiat. Mungkin menikah yang sakit tahu mengatakan sekali lagi kami bersama saya Bu Hajah Sulati, apabila ada kekurangan kehilafannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat aku. Jadi intinya sahabat-sahabat bahwasanya antara pimpinan ranting, PAC dan cabang ini harus selalu berkoordinasi, karena setiap permasalahan pasti akan bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Baik sahabat-sahabat, ini ngapunten Pak Abu, ini konco-konco sampun warot kita ini berarti meneruskan apa? Kita langsung ke Pak Saifuddin Jubir. Beliau juga alumni Ketua Ansor. Baik, itu sahabat-sahabat, langsung kita nanti foto bareng dengan Pak Abu. Setelah itu kita bersolat. Allahumma shalli ala Muhammad.